Halo teman-teman, sekarang kita membahas seni sebagai keberlanjutan dan perubahan. Apa itu? Mari kita lihat contoh-contohnya dahulu. Ini ada karya pertama. Kita lihat ada suatu vas, lalu kita lihat ilustrasinya. Ilustrasinya menggambarkan uh, Hetarea. Hetarea itu adalah wanita penghibur gitu ya. Namun ini agak istimewa, berbeda dengan yang lain. Dia sedang minum di suatu simposium. Jadi itu ada simposium dan hetarianya di situ. Simposium sendiri kalau zaman sekarang tentu saja adalah pertemuan, semacam pertemuan ilmiah gitu ya. Zaman dulu mungkin iya ya. Cuma kalau dari sisi bahasanya secara literal, kalau diterjemahkan simposium itu artinya adalah minum bersama. Jadi minum anggur bersama gitu ya. Siapa yang ikut serta dalam acara tersebut? Mereka adalah para pandai atau para orang-orang bijak dan orang-orang pandai masa lalu berkumpul dan membicarakan tentang ilmu mereka. Kita ingat pada zaman dulu ilmu itu belum begitu terfokus pada suatu bidang ya. Jadi ada orang yang pandai matematika, ada yang filsafat, ada yang ilmu alam dan seterusnya, berkumpul semua di sana saling berbicara tentang ilmu-ilmu mereka. Lalu Hetaria ini uh, menemani mereka. Cuma karena itu adalah kumpulan orang pandai, si wanita Hetaria ini itu juga harus pandai. Jadi dia harus bisa mengimbangi pembicaraan dari orang-orang pandai masa itu yang kebanyakan tentu saja laki-laki untuk bisa diajak ngobrol gitu. Itu adalah backgroundnya. Tapi kita fokus pada gambarnya saja ya. Nah gambarnya itu si Hetarea itu sedang bersandar, lalu tangannya mengacungkan barang ke depan. Barang itu tentu saja cawan anggur untuk minum anggur. Berikutnya kita lihat gambar berikutnya ya. Nah ini dia. Ini adalah patung dari suatu tokoh yang mungkin itu adalah Dionysus atau Hercules. Bisa saja karena tidak ada keterangannya tentu saja. Dionysus tentu saja kalau kita ingat adalah entitas ilahiyah dari Yunani dan Romawi. Namanya Bacchus kalau di Yunani, kalau Dionysus itu adalah nama Romawinya. Itu adalah entitas ilahiyah untuk pesta, untuk mabuk-mabukan dan seterusnya gitu. Yang tentu saja kalau dalam kasus ini patungnya sedang mengacungkan sesuatu yang mungkin juga adalah cawan anggur atau buah anggur, minuman anggur atau buah anggur. Tapi sekali lagi kita fokus pada gayanya. Nah gayanya kalau kita lihat mirip dengan Hetaria tadi. Jadi dia bersandar, lalu tangannya satu ke depan mengacungkan sesuatu. Baik, kita lihat karya berikutnya ya. Ini dia. Jadi ini ada suatu pojok nymphaium di Eropa sana. Ini tahun baru sih ya, tahunnya tahun 1500. Cuma dibuatnya itu dengan gaya-gaya Romawi kuno gitu. Jadi dibuatkan ada yang namanya nymphaium. Nymphaium itu adalah tempat suatu pojok yang didedikasikan untuk nimfa, peri-peri air gitu. Jadi figur yang ada di sini itu mungkin salah satu nimfa atau dewa sungai kayak gitu ya mungkin ya. Lalu dia memegang suatu cornucopia. Cornucopia itu adalah bentuk tanduk itu yang biasanya digunakan untuk menyimbolkan kemakmuran. Jadi kalau kita lihat gambar-gambar yang ada ya, seringkali kalau kita lihat itu cornucopia itu gambarnya sedang mengeluarkan makanan atau buah-buahan unlimited, tidak terbatas gitu. Nah, itu adalah simbol dari kemakmuran. Cuma kalau di sini cornucopianya itu isinya bukan makanan, itu terlihat seperti bunga atau tanaman air. Tapi kita lihat saja posenya ya. Posenya ternyata juga sama.
Jadi posenya dia reclining atau bersandar kayak gitu, terus tangannya yang satu ke depan memegang atau mengacungkan sesuatu. Berikutnya ini. Nah, ini adalah gambar dari Judgment of Paris. Jadi ini ceritanya kalau teman-teman baca, ini awal mula dari perang Troya itu ya. Itu seperti itu. Yang sini aslinya karya ini adalah desain dari Raphael, salah satu master di abad Renaissance itu. Cuma desain ini diterjemahkan ke etching oleh Raimondi. Etching itu menggunakan tembaga yang digeret-geret pakai benda tajam itu ya, yang nanti diisi tinta terus dicapkan sehingga bisa diduplikasi banyak. Jadi karya ini juga cukup banyak kopinya karena ini adalah karya kopian dari desain Raphael kayak gitu ya. Tapi kita fokus pada figur yang ada di kanan bawah itu. Jadi kalau kita lihat di figur yang di kanan bawah, itu mungkin juga nimfa karena ada di pinggir sungai gitu ya. Dan dia memegang sesuatu. Jadi dia juga bersandar dan tangannya memegang sesuatu. Dan kalau kita lihat yang dia pegang juga beda lagi sesuai konteksnya. Kalau di sini yang dipegang itu mungkin dayung atau tanaman air gitu. Berikutnya ini. Nah, ini cukup baru. Jadi tahun 1800-an, artisnya adalah Edward Manet itu. Dia menggambarkan yang tentu saja teman-teman bisa menebak juga terinspirasi dari gambar Hetairai yang pertama tadi itu. Kita ingat Hetairai itu gambar yang pertama tadi tidak pakai baju ya. Lalu dia tugasnya adalah menemani filsuf yang pandai-pandai untuk mengikuti diskusinya. Sedangkan di sini digambarkan juga ada perempuan yang tidak pakai baju, tetapi yang bersandar dan mengacungkan sesuatu itu adalah yang laki-laki. Dan laki-lakinya menggunakan pakaian rapi resmi seperti itu. Dan kalau kita lihat juga dengan baik, tangannya laki-laki biasanya kan dari yang contoh-contoh tadi selalu tangannya mengacungkan sesuatu. Kalau ini dia mengacungkan apa? Tidak ada, tetapi lihatlah gestur tangannya. Gestur tangannya itu seperti ini ya. Itu adalah gestur untuk menyampaikan suatu argumen atau sedang berdiskusi. Jadi benar-benar nyambung dengan konteks Hetairai tadi. Kalau Hetairai gambarnya itu adalah yang perempuan tidak pakai baju, ini juga perempuan tidak pakai baju. Pada zaman dulu konteksnya itu adalah menemani para bijak sedang berbicara, sedang berdiskusi. Di sini juga ada figur yang menyatakan argumen alias menyimpulkan juga suatu diskusi. Jadi kalau kita lihat itu ada kesamaan desain dari zaman ke zaman. Temanya sama, temanya diulang, gaya desainnya sama, yaitu orang yang sedang bersandar dan tangan kanannya itu sedang mengacungkan sesuatu. Namun tentu saja implementasinya itu berbeda sejak zaman Yunani kuno dulu sampai zamannya Edward Manet yang ada di zaman modern ini. Coba kita lihat contoh yang lain. Nah, di sini teman-teman lihat ada sebuah karya kuno 850 tahun sebelum Masehi di zaman Mesopotamia masa lalu. Ini adalah relief panel zaman Assyria. Kita lihat desainnya itu seperti ini. Teman-teman lihat ya, di tengah itu ada gambar pohon. Oke. Lalu di kanan kirinya itu ada gambar suatu entitas yang seperti monster ya. Jadi kepalanya itu ada kepala burung walaupun badannya itu adalah badan manusia, kakinya kaki manusia, tetapi dia juga kepalanya burung, ada paruhnya dan di punggungnya ada sayapnya. Dan kalau kita lihat pohon yang di tengah, itu juga ada silang-silangnya gitu, seperti dikepang, seperti rambut dikepang gitu. Oke, ini simbolisme dari apa? Nah, ini adalah simbolisme yang nanti teman-teman lihat itu juga sering berulang dalam desain. Ini adalah simbolisme
chaos vs kosmos. Chaos lawan atau versus kosmos. Chaos itu apa? Chaos itu adalah kekacauan. Sedangkan kosmos itu apa? Kosmos itu adalah keteraturan. Di tengah itu ada pohon, itu adalah simbol dari kosmos. Sedangkan yang di kanan kirinya itu adalah simbol dari chaos. Nah, kita ingat di pembahasan yang lalu kita sudah pernah menyinggung ya, kalau musuh manusia pada zaman dulu itu adalah apa? Adalah alam. Jadi alam ini memusuhi manusia, artinya banyak bahaya. Jadi kita pergi sebentar sudah diterkam hewan, kita keluar sebentar sudah digigit nyamuk, lalu ada bencana dan seterusnya. Jadi banyak masa lalu itu bahaya sekali bagi manusia, terutama hewan-hewan yang sangat ganas dan seterusnya. Itu sesuatu yang sangat berbahaya dan jauh lebih kuat dari manusia pada masa lalu. Nah, alam ini itu yang disimbolkan sebagai chaos atau kekacauan. Manusianya itu disimbolkan sebagai kosmos alias keteraturan. Manusia membawa keteraturan ke alam yang kacau. Aturan manusia itu membawa keteraturan ke alam yang kacau. Nah, ini tentu saja mindset dari manusia masa lalu ya, yang sedang berjuang untuk survival di alam yang ganas itu. Nah, ini disimbolkan di desain ini. Jadi kalau di tengah itu ada pohon yang terlihat rapi, lalu ada juga ada kepang-kepang itu, silang-silang itu. Itu kan menunjukkan perkebunan. Perkebunan itu tanaman yang sudah dirapikan oleh manusia gitu ya. Nah, sedangkan yang di kanan dan kirinya itu adalah monster atau hewan liar yang tidak rapi, artinya lebih chaos gitu. Coba kita lihat karya yang lain. Ini ada gerbang singa, sama ya. Jadi yang di tengah itu adalah suatu tonggak atau tugu yang tentu saja itu melambangkan buatan manusia, yaitu kosmos alias keteraturan. Sedangkan di kanan kirinya itu adalah alam yang masih liar, digambarkan dengan 2 ekor singa, dan itu melambangkan chaos atau kekacauan. Dan tentu saja ini digambarkan manusia itu menang ya. Manusia, keteraturan manusia itu menang kalau melawan alam. Nah, di karya yang berikut ini itu juga sama. Jadi ini adalah satu panel kecil hiasan dari alat musik gitu ya. Di tengah itu ada bentuk manusia, walaupun kakinya itu masih kaki hewan, tapi setidaknya itu kita terlihat sebagai manusia, yang tentu saja itu adalah melambangkan keteraturan atau kosmos, sedang mengalahkan hewan liar di kanan kirinya, macan tutul itu yang dianggap sebagai chaos. Kita lihat yang ini sekarang. Nah, ini ada video yang khusus membahas ini, silakan teman-teman lihat untuk detailnya. Tapi ini tentu saja sama. Jadi kalau kita lihat di tengah itu ada kosmos, yang dalam kasus ini itu adalah simbol dari Yesus. Jadi itu adalah monogram dari nama Yesus ya, yang di tengah itu. Lalu turun ke dunia yang penuh kekacauan di kanan kirinya, yang gambar merak sama gambar pohon anggur, itu kan rumit sekali ya. Itu adalah desain bagi chaos. Sedangkan Yesus yang di tengah itu sesuatu yang sangat rapi dan teratur, bentuk lingkaran dan rapi, itu adalah simbol dari kosmos atau keteraturan. Jadi desain seperti itu akan terulang terus. Untuk di masa modern tentu saja saat manusia sudah mulai menang terhadap alam ya. Untuk chaos itu sebenarnya sudah tidak lagi menggambarkan suatu bahaya atau alam liar kayak gitu. Tapi desain yang seperti itu masih akan terus dipakai berulang. Jadi misalnya ini di karya Cimabue, ini tentu saja gambarnya Yesus yang disalib ya. Kalau kita lihat di kanan kirinya itu ditambahi suatu ornamen yang lebih rumit, yang relatif rumit lah. Jadi desainnya walaupun sekarang bukan lagi menggambarkan kekacauan dunia, tapi desain sesuatu yang rapi di tengah, sedangkan yang rumit di kanan kiri itu tetap diulang-ulang terus.
Dan akan selalu demikian. Kita lihat contoh yang lain lagi deh sekarang ya. Nah ini dia. Ini adalah lukisan Las Meninas. Lukisannya sangat terkenal, karya Diego Velázquez dari Spanyol. Nah lukisan ini tentang apa? Lukisan ini tentang Las Meninas. Oke, Las Meninas itu adalah putri-putri itu. Jadi di sini ada 3 putri ini ya. Ini ada 3 putri. Yang tengah itu adalah putri raja, yang ini adalah putri rajanya. Sedangkan 2 di kanan kirinya itu adalah dayang-dayangnya. Mereka adalah Las Meninas. Dalam scene ini sebenarnya itu ada raja dan ratunya. Bisakah teman-teman nebak raja dan ratunya di mana? Ya, tentu saja raja dan ratunya sedang dilukis oleh Velázquez. Ini Velázqueznya melukis, ini kanvasnya, sedang melukis raja dan ratu yang berada pada posisi kita sebagai pemirsa. Jadi posisi raja dan ratunya itu ada di posisi kita sebagai pemirsa. Dan kalau kita lihat ada bayangannya juga. Jadi raja dan ratu kalau teman-teman lihat ini di belakang, ini ada cermin. Nah di cermin ini kita bisa melihat bayangan raja dan ratunya di posisi pemirsa. Nah ini sedang dilukis oleh Velázqueznya, sedangkan putri rajanya ditemani dayang-dayangnya sedang menunggu di depan. Lalu di sini juga ada figur punggawa yang sedang mengintip dari luar. Terus ini ada 2 figur lagi di belakang di kegelapan di sini. Terus di depan ini juga ada figur yang unik. Jadi ini adalah begini, pada zaman dulu banyak sekali orang yang pendek itu di hire sebagai penghibur istana. Termasuk ini. Jadi ini adalah perempuan yang bertubuh pendek dan dia di hire untuk menjadi penghibur di istana ini. Dibuat kontras dibanding sesuatu yang ideal, yaitu putri ini dibuat cantik ya. Lalu dibikin secara kontras ke sesuatu yang tidak ideal, yaitu yang perempuan pendek ini, orang pendek ini yang dijadikan penghibur. Cuma di sini walaupun dia biasanya kalau orang-orang pendek itu dijadikan semacam apa ya, semacam penghibur yang lucu gitu ya, seperti badut kayak gitu. Cuma kalau dalam kasus ini dia tidak dibikin sebagai sesuatu yang lucu-lucuan, tetapi dia memiliki dignity, punya kewibawaan gitu ya. Kita lihat dia berpose resmi dan seterusnya kayak gitu di sini. Lalu di sini juga ada anak yang ini nakal ini sedang nyepak-nyepai anjing yang malas ini. Nah, lukisan ini cukup terdokumentasikan dengan baik. Jadi kalau teman-teman melihat di internet, lalu kita cari ini orangnya siapa, ini orangnya siapa, ini orang siapa, itu tercatat lengkap semua ya, termasuk ini anjingnya namanya siapa, anjingnya keturunan siapa dan diperoleh dari mana, itu ada ceritanya semua lengkap. Jadi ini suatu scene yang cukup real. Nah, yang tidak real itu malah lukisannya. Jadi kalau kita lihat ini ada lukisan besar yang tentu saja itu adalah lukisan dari raja dan ratunya, tetapi tidak ditemukan catatan atau setidaknya tidak ada lukisan sebesar itu di arsip kerajaan yang ini gitu. Jadi mungkin lukisannya itu yang malah khayalan, dibuat besar gitu oleh tentu saja oleh ide dari Velázqueznya. Termasuk juga ini gambar salib di dadanya Velázquez, itu kan tanda dia itu kesatria gitu ya. Itu ceritanya ditambahkan di belakang. Jadi karena saat lukisan ini dibuat, Velázquez sendiri belum mendapatkan secara resmi gelar satrianya. Itu ditambahkan di masa belakang. Berikutnya kita lihat yang ini. Las Meninas juga judulnya. Cuma kali ini yang melukis itu adalah Picasso. Di zaman modern tentu saja, itu di tahun 57. Jadi Picasso menggambar ulang Las Meninas tadi dengan gaya khasnya, yaitu kubisme. Sebenarnya lukisan Picasso Las Meninas bukan cuma ini, ada beberapa. Jadi teman-teman bisa melihat ke websitenya Museum Picasso itu ya, itu ada banyak versi Las Meninas. Ini salah satunya. Nah di sini dia menggambarkan persis seperti mirip punyanya Velázquez. Jadi di sini
ada gambarnya pelukisnya ya, termasuk ada gambar salib di dadanya, terus ini putri rajanya yang kuning ini di tengah ini, terus ada juga dayang-dayangnya. Ini bahkan ada ini apa namanya, punggawa yang sedang mengintip itu juga tergambar, dan juga anak yang sedang menyepak-nyepak anjing tidur itu ada juga tergambar di sini. Ini anjingnya, terus ini anaknya sedang menyepak gitu. Jadi benar-benar idenya itu ditiru oleh Picasso. Nah, di pembahasan yang lain kita sudah membahas bahwa peniruan seperti ini itu adalah sesuatu yang selalu terjadi. Jadi di kasus ini apakah Picasso itu dituduh tiru-tiru atau plagiat? Ya iya, tetapi tidak ada yang mengecam. Jadi di kasus ini malah Picasso-nya itu dipuji. Misalnya saja, ya Picasso itu ngerti budaya klasik. Dia mengerti warisan nenek moyang karena sama-sama Spanyol ya. Picasso dengan Velázquez itu sama-sama Spanyol. Dia mengerti lukisan-lukisan negerinya di masa lalu gitu. Jadi perulangan idenya itu bisa baik seperti itu, bisa ditanggapi secara baik seperti itu. Jadi kita paham ya, kalau dalam seni sesuatu ide itu akan sering diulang menjadi inspirasi buat karya seni yang berikutnya. Itu adalah sesuatu yang biasa. Walaupun tentu saja tidak plek-ketiplek gitu, namun ada perubahannya, ada variasinya. Bisa saja suatu karya seni itu sama dengan karya seni yang lain, itu bukan gara-gara terinspirasi oleh karya seni yang masa lalu. Tapi perulangan dalam karya seni itu juga bisa terjadi seandainya ada suatu hal yang umum yang menjadi mimpi atau fantasi atau idealisme dari banyak orang di bumi. Jadi walaupun masanya berbeda, bangsanya berbeda, tapi tentu saja sebagai sesama manusia seringkali melihat suatu permasalahan yang sama di hidupnya. Jadi ide-ide yang mirip seperti itu nanti akan juga menjadi karya seni yang akan serupa. Kita lihat contohnya ya. Ini contohnya. Ini tentu saja adalah karya Picasso juga. Dia menggambarkan kepala banteng dengan menggunakan bekas sepeda seperti itu. Kita lihat banteng misalnya. Kalau Picasso punya ide seperti ini tentu saja karena dia orang Spanyol ya. Dia orang Spanyol itu memiliki budaya matador itu. Jadi tentu saja dia bisa terinspirasi dari banteng di budaya Spanyol. Tetapi jangan lupa banteng itu juga ada di mana-mana. Jadi ide menggambarkan banteng untuk karya seni itu juga pasti berulang atau sama itu di budaya-budaya yang lain. Contohnya yang ini, ya. Di sini itu ada alat musik. Dia juga menggunakan banteng atau sapi liar. Kita lihat itu di bagian bentuknya kan bentuk hewan ya, dan itu adalah hewan banteng atau sapi liar. Padahal ini ada padahal ini dibuat pada 2400 tahun sebelum Masehi dulu, 4000 tahun yang lalu. Tapi memiliki ide yang sama. Oh ya, ini ada tambah lagi. Jadi kalau tadi kita membahas yang Chaos vs Cosmos di mana ada orang yang sedang memegang macan tutul itu ya. Ini sebenarnya ada di panel yang di bawah di leher banteng itu hiasan, salah satunya itu gambarnya itu. Jadi gambar itu berasal dari sini gitu. Oke, jadi demikian ya teman-teman. Kalau kita ingat lagi judul dari presentasi ini itu adalah seni sebagai keberlanjutan dan perubahan. Tentu saja sekarang lebih mudah dipahami maksud dari keberlanjutan itu apa, yaitu kesamaan ide, baik dia terinspirasi oleh karya seni yang sebelumnya atau karena ide tersebut itu adalah ide yang global, menjadi mimpi global banyak manusia di bumi. Lalu tentu saja ada perubahan. Jadi walaupun idenya sama, tetap saja harus ada kreativitas agar satu karya seni itu bisa unik, berbeda dengan yang lain. Nah, di situ itu adalah perubahannya.
Oke, baik, presentasi kali ini sampai di sini saja dulu. Kita lanjutkan materinya di video yang selanjutnya. Bye.